Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Imam Abu Hanifah orang yang sangat pandai dan sangat cerdas. Beliau juga sering berdebat. Berikut ini kisah bukti akan kepandaian dan kecerdasan Imam Abu Hanifah. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Suatu ketika Imam Abu Hanifah menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Imam Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, "Tahukah kalian siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau lantas berkata lagi, "Dialah Nu'man bin Thabit, yang seandainya berkata bahwa tiang masjid itu emas, niscaya perkataannya menjadi dipakai orang sebagai argumen." Tidaklah dikatakan berlebihan apa yang dikatakan Imam Malik dalam menggambarkan diri Imam Abu Hanifah, sebab beliau memang memiliki kekuatan dalam berhujjah, cepat daya tangkapnya, cerdas dan tajam wawasannya. Buku sejarah dan kisah sangat banyak menggambarkan kekuatan argumentasinya dalam menghadapi lawan bicaranya ketika adu argumen. Begitu pula ketika menghadapi penentang akidah. Semuanya membuktikan kebenaran pujian Imam Malik. Seandainya dia mengatakan bahwa tanah di tanganmu itu emas, maka engkau akan membenarkan karena alasannya yang tepat dan mengikuti pernyataannya. Bagaimana pula jika yang dipertahankan adalah kebenaran dan adu argumentasi untuk membela kebenaran? Sebagai bukti, ada seseorang laki-laki dari Kufah. Dia termasuk orang terpandang dan didengar omongannya. Laki-laki itu menuduh di hadapan orang-orang bahwa Utsman bin Affan asalnya adalah Yahudi, lalu menganut Yahudi lagi setelah Islamnya. Demi mendengar berita tersebut, Imam Abu Hanifah bergegas menjumpainya dan berkata, "Aku datang kepadamu untuk meminang putrimu yang bernama Fulanah untuk seorang sahabatku." Dia berkata, "Selamat atas kedatangan Anda. Orang seperti Anda tidak layak ditolak keperluannya, wahai Abu Hanifah. Akan tetapi, siapakah peminang itu?" Beliau menjawab, "Seorang yang terkemuka dan terhitung gaya di tengah kaumnya, dermawan dan ringan tangan, hafal kitabullah, menghabiskan malam dengan satu ruku, dan sering menangis karena takwa dan takutnya kepada Allah." Laki-laki itu berkata, "Wah, cukup wahai Imam Abu Hanifah. Sebagian saja dari yang Anda sebutkan itu sudah cukup baginya untuk meminang seorang putri Amirul Mukminin." Abu Hanifah berkata, "Hanya saja ada satu hal yang perlu Anda pertimbangkan." Dia bertanya, "Apakah itu?" Abu Hanifah berkata, "Dia seorang Yahudi." Mendengar hal itu, orang itu terperanjat dan bertanya-tanya, "Yahudi? Apakah Anda ingin saya menikahkan putri saya dengan seorang Yahudi, wahai Imam Abu Hanifah?" "Demi Allah, aku tidak akan menikahkan putriku dengannya, walaupun dia memiliki segalanya dari yang awal sampai yang akhir." Lalu Imam Abu Hanifah berkata, "Engkau menolak menikahkan putrimu dengan seorang Yahudi dan engkau mengingkarinya dengan keras, tapi kau sebarkan berita kepada orang-orang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan kedua putrinya dengan Yahudi, yakni Utsman." Seketika orang itu gemeteran tubuhnya lalu berkata, "Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah atas kata-kata buruk yang aku ucapkan. Aku bertaubat dari tuduhan busuk yang saya lontarkan." Itulah salah satu bukti akan kepandaian dan kecerdasan Imam Abu Hanifah. Berikut ini adalah salah satu perdebatan Imam Abu Hanifah dengan tokoh Khawarij. Ada seorang Khawarij bernama Ad-Dahhak Asy'ari pernah datang menemui Abu Hanifah dan berkata, "Wahai Abu Hanifah, bertaubatlah Anda." Abu Hanifah berkata, "Bertaubat dari apa?" "Dari pendapat Anda yang membenarkan diadakannya tahkim antara Ali dan Muawiyah." Imam Abu Hanifah berkata, "Maukah Anda berdiskusi dengan saya dalam persoalan ini?" "Baiklah, saya bersedia." Lalu Imam Abu Hanifah berkata lagi, "Bila kita nanti berselisih paham, siapa yang akan menjadi hakim di antara kita?"
pilihlah sesuka Anda. Lantas Imam Abu Hanifah menoleh kepada seorang Khawarij lain yang menyertai orang itu lalu berkata, engkau menjadi hakim di antara kami. Dan kepada orang pertama beliau bertanya, saya rela kawanmu menjadi hakim, apakah engkau juga rela? Ya, saya rela. Imam Abu Hanifah berkata, bagaimana ini engkau menerima tahkim atas apa yang terjadi di antara saya dan kamu, tapi menolak dua sahabat Rasulullah yang bertahkim? Maka orang itu pun mati kutu dan tak sanggup berbicara sepatah kata pun. Sementara itu perdebatan Imam Abu Hanifah dengan ahli bid'ah bahwa Jahm bin Safwan, pentolan sekelompok Jahmiyah yang sesat, penyebar bid'ah dan ajaran sesat di bumi, pernah mendatangi Imam Abu Hanifah seraya berkata, saya datang untuk membicarakan beberapa hal yang sudah saya persiapkan. Imam Abu Hanifah berkata, berdialog denganmu adalah celah dan larut dengan apa yang engkau bicarakan berarti neraka yang menyala-nyala. Jahm berkata, bagaimana bisa Anda memvonis saya demikian, padahal Anda belum pernah bertemu denganku sebelumnya dan belum mendengar pendapat-pendapat saya. Lantas Imam Abu Hanifah berkata, telah sampai kepada saya berita-berita tentangmu yang telah berpendapat dengan pendapat yang tidak layak keluar dari mulut ahli kiblat, yaitu orang muslim. Anda menghakimi saya secara sepihak, katanya. Abu Hanifah berkata, orang-orang umum dan khusus sudah mengetahui perihal Anda, sehingga boleh bagiku menghukumi dengan sesuatu yang telah mutawatir kabarnya tentang Anda. Jahm berkata, saya tidak ingin membicarakan atau menanyakan apa-apa kecuali tentang keimanan. Imam Abu Hanifah berkata, apakah hingga saat ini kamu belum tahu tentang masalah itu hingga perlu menanyakan kepada saya? Jahm berkata, saya memang sudah paham, namun saya meragukan salah satu bagiannya. Keraguan dalam keimanan, dalam kufur, kata Imam Abu Hanifah. Jahm berkata lagi, Anda tidak boleh menuduh saya kufur sebelum mendengar tentang apa yang menyebabkan saya kufur. Silahkan bertanya, tanya Imam Abu Hanifah. Telah sampai kepadaku tentang seseorang yang mengenal dan mengakui Allah dalam hatinya bahwa dia tidak punya sekutu dan ada yang menyamainya dan mengetahui sifat-sifatnya. Lalu orang itu mati tanpa menyatakan dengan lisannya, orang ini dihukumi mukmin atau kafir. Imam Abu Hanifah berkata, dia mati dalam keadaan kafir dan menjadi penghuni neraka bila tidak menyatakan dengan lidahnya apa yang diketahui oleh hatinya, selagi tidak ada penghalang baginya untuk mengatakannya. Jahm berkata, mengapa tidak dianggap sebagai mukmin padahal dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya? Lantas Imam Abu Hanifah berkata, bila Anda beriman kepada Al-Quran dan mau menjadikannya sebagai hujjah, maka saya akan meneruskan bicara. Tapi jika engkau tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak memakainya sebagai hujjah, maka berarti saya sedang berbicara dengan orang yang menentang Islam. Jahm berkata, bahkan saya mengimani Al-Quran dan menjadikannya sebagai hujjah. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman atas dua sendi, yaitu dengan hati dan lisan, bukan dengan salah satu saja darinya. Kiblatullah dan hadis Rasulullah jelas-jelas menyatakan ini. Allah berfirman yang artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Muhammad, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang ikhlas keimanannya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 83 sampai ayat 85. Karena mereka mengetahui kebenaran dalam hati lalu menyatakan dengan lisan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga
yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir karena pernyataan keimanannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Allah menyuruh mereka untuk mengucapkan dengan lisan, tidak hanya cukup dengan makrifah dan ilmu saja. Begitu pula dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung." Maka belumlah dikatakan beruntung bila hanya sekedar mengenal dan tidak dikukuhkan dengan kata-kata. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mendapatkan berkah atau barokah dari Imam Abu Hanifah dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu beliau dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.